Ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan Engkau, sebab Engkaulah yang memberi sejahtera penuh dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Oh, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Selamat datang di rumah kita, tempat kita berbicara fakta, cerita, dan logika. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari ini seperti pada waktu-waktu sebelumnya, saya ditemani oleh Bapak Pendeta Robson Samosir, Pastor Robson Samosir. Bagaimana kabar hari ini, Bro Robson? Puji Tuhan, sehat, sukacita, semangat, dan dapat dipastikan bahwa kita sehat karena kita tadi melakukan Swab antigen. Iya. Jadi semua petugas yang melayani hari ini termasuk kami berdua, kami di swab antigen dan puji Tuhan semua hasilnya negatif. Kabar negatif yang positif buat kita. dari sisi virusnya negatif, tapi hidup kami selalu positif. Itulah sebabnya sebagai bentuk penyadaran bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, warga bangsa dan warga dunia, maka acara kita hari ini kami selenggarakan dengan protokol kesehatan yang tetap ketat. Itulah sebabnya juga kami berdua saat melakukan talkshow ini tetap menggunakan masker. Yes. Iya. Walaupun kami tadi negatif, tetapi kami ingin memberikan sebuah bentuk penyadaran bagi kita semua, mengingat kasus COVID-19 hari-hari ini sudah merebak dan cukup meningkat jumlah kasus positif yang sudah ditemukan khususnya di Indonesia. Itulah sebabnya kami ingin memberikan sebuah bentuk penyadaran bagi kita semua. Ayo kita berawas-awas, berjaga-jaga, prokes tetap kita jalankan. Makanya kami menggunakan masker. Dan seluruh petugas yang merekam dan mempublish acara ini dengan menggunakan perangkat yang kita miliki di tempat ini, semuanya menggunakan masker supaya aman, terkendali. Siap. Nah, hari ini kita membahas apa nih, Bro Robson? Kita akan berbicara tentang apa nih hari ini? Nah, sekaligus juga kita
mau menguatkan setiap Bapak Ibu Saudara yang terkasih lewat pembahasan kita. Iya. Ini kan sampai saat ini nggak berhenti-berhenti nih. Iya. COVID-19 dan tidak sedikit orang yang mempersoalkan Iya. dan mengkaitkan hal ini dengan keberadaan Tuhan. Di mana nih Tuhan? Iya. Ya kan? Lalu mempersoalkan masalah suffering, ya kan? Penderitaan. Penderitaan. Jadi kita mau menguatkan, ya kan, setiap Bapak Ibu secara spiritual dan juga secara psikologis ya. Iya. Supaya kita bisa menyikapi semua masalah atau penderitaan itu secara tepat, secara baik, secara benar. Benar. Ini kita akan melakukan pembahasan ini secara berseri, Bang. Iya. Nanti kita akan ada sesi di mana membahas mengenai bagaimana sih seharusnya sebagai orang percaya kita menyikapi penderitaan. Yang mana kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal, Bang. Roma 8 ayat 28. Iya, betul. Termasuk lewat penderitaan. Jadi ternyata penderitaan itu kita harus memandangnya sebagai sarana yang Tuhan pakai untuk mendewasakan kita. Oke, jadi tema kita kali ini adalah penderitaan ya. Suffering. Suffering, seperti tema yang sudah dituliskan di sini nih. Yes. Suffering, penderitaan. Penderitaan. Bagaimana kita memulai pembahasan ini? Nah, Bro Robson? secara khusus kita mau persoalkan ini dulu, Bang. Sebab akibat. Oke. Ya kan? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang penderitaan, apa sih penyebab dari adanya penderitaan di dunia ini? Itu dulu yang kita mau persoalkan, Bang. Iya, Sebelum nanti di sesi selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana seharusnya orang percaya menyikapi berbagai macam penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, dalam pertemuan yang pertama ini, Iya. kita mau bahas mengapa sih ada penderitaan di dunia ini? Mengapa ada ya? Iya. Termasuk contohnya hari ini pandemi yang rasanya kok Iya. tidak kunjung selesai begitu Iya, ya. benar. Itulah sebabnya tema ini kita munculkan demi mengingatkan, menegaskan, terlebih lagi menguatkan. Karena Bapak Saudara sekalian betul, ya. Bang. Karena ternyata argumentasi mengenai suffering bukan hanya dipergunakan oleh orang-orang ateis, tetapi juga dipergunakan oleh orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya juga mempertanyakan hal ini. Meragukan tentang keberadaan Iya. Tuhan dan keadilan Tuhan ya. Katanya dia maha kuasa, Iya. katanya dia maha kasih. Nah, apa sebenarnya penyebab dari orang percaya bisa meragukan keberadaan Tuhan hanya karena penderitaan? Nah, sebelum ke Pandemi situ, Bang, COVID-19 yang nggak selesai-selesai ini. betul. Ya. Sebelum ke situ ya, Iya. di awal ini supaya kita membahasnya secara sistematis, ya Iya. perlu kita urai ya berbagai macam persoalan. Ini cukup pelik loh masalah suffering ini. Nah, Iya. kita perlu urai satu persatu, dimulai dari kita menjelaskan mengenai mengapa ada penderitaan di dunia ini. Mengapa ada penderitaan? Nah, dari yang Bro Robson gali, apa yang menjadi penyebab penderitaan ini sebenarnya? Awal mulanya bagaimana, Bro Robson? Ya, yang pasti, yang pertama kita buat dulu ya beberapa poin penting. Yang pertama, kita nggak bisa menggunakan suffering sebagai alasan untuk meniadakan keberadaan Tuhan. Iya. Karena tidak tepat. Nanti alasannya kita akan menjelaskan kenapa itu tidak tepat. Yang kedua, bahwa suffering itu bukan Tuhan penyebabnya. Oke. Tuhan bukan penyebab dari penderitaan dan Tuhan sama sekali tidak menginginkan manusia menderita. Lalu pertanyaannya, dari mana penderitaan itu berasal? Dari pemberontakan manusia terhadap kehendak atau perintah Allah. Manusia tidak mengindahkan perintah Allah. Dari mana bukti bahwa Tuhan tidak menghendaki manusia menderita? Tuhan melarang manusia untuk memakan buah itu. Yang mana jelas sekali konsekuensi dari manusia yang melanggar perintah Allah, yaitu dia penderitaan. Jadi grand design Allah awalnya sebenarnya bukanlah penderitaan. Gak ada penderitaan. Bukanlah suffering itu Allah perancang kehidupan bukan kebinasaan. ya. Itu dia. Allah perancang kehidupan, pencipta kehidupan. Yang Tuhan ciptakan adalah kedamaian, ketenteraman, terus kehidupan, persekutuan yang kekal bersama dengan Dia. Nah, semuanya itu menjadi rusak. Karena apa? Sin, dosa. Dosa. Ini bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Selama ini mungkin kita miss, kita meleset, bahkan lupa atau tidak terpikir sama sekali. Bahwa sejak dari awal tidak ada sama sekali rancangan penderitaan, rancangan duka cita atau bahkan kecelakaan yang datang dari Tuhan. Iya, betul. Grand design Allah adalah kebaikan. Itulah sebabnya Tuhan melarang untuk memakan Ya. buah pengetahuan baik dan yang jahat itu Iya. ya.
Karena ketika memakan itulah awal mula penderitaan dihadapi manusia. Betul. Begitu ya Bro Robson ya? Alkitab itu kan nggak menceritakan ya secara detail Bang ya mengenai berapa lama Adam dan Hawa hidup tanpa dosa sebelum pada akhirnya dalam dosa. Betul? Yang pasti ada rentan waktu yang cukup lama lah ya. Kalau sebelum- dihitung berdasarkan pasal hanya 3 pasal itu. Iya 3 pasal, makanya nggak detail kan. Nggak tahu berapa lama 3 pasal Betul, itu ya. Bang. Ya, Tapi dapat terlihat sebelum manusia dalam dosa, itu nggak ada sakit penyakit, nggak ada kejahatan, nggak ada penderitaan. Iya. Itu jelas sekali terlihat. Dan sebuah keindahan hubungan juga antara manusia dengan Allah pula itu tercipta. dengan Allah, dengan alam. Dengan alam dan dengan Tuhan- sesamanya. Tuhan Adam kasih dan kuasa Hawa. kan Bang? Iya, Tuhan iya. kasih kuasa yang kemarin kejadian 1 Kita bahas itu ya. Iya. Iya, untuk prokreasi, untuk mengelola bumi. Bahkan seisi alam semesta. Iya, Iya, iya. luar biasa kehidupan manusia atau keadaan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Dan lagi-lagi, semuanya itu dirusak oleh dosa. Dosa. Dari poin pertama ini Bang, kita harus menyimpulkan bahwa benar penderitaan tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk meniadakan Tuhan. Iya. Karena dari awal Allah tidak menginginkan itu terjadi. Iya. Untuk menyangkali keberadaan Tuhan. Sangat sukar sebenarnya kalau argumentasi penderitaan dipakai untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Iya. Sangat sukar, gak masuk akal. Jadi kalau orang menganggap bahwa lebih masuk akal kalau kita meyakini bahwa Tuhan tidak ada daripada Tuhan itu ada. Justru Iya. sebaliknya, Betul. lebih gak masuk akal kalau kita percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena bagaimana kita mau menjelaskan semua keberadaan dunia ini kalau kita gak percaya Tuhan? Hanya memang itu terjadi, saya coba berusaha menelisik kondisi dan keberadaan mungkin orang-orang yang seperti itu menjadi tercipta cara berpikir yang seperti itu karena memang kefrustasian yang sudah mendesak di dalam batin dia. Wah keren. Kesulitan hidup, persoalan batin yang mungkin juga sudah menekan dirinya sehingga membuat mereka akhirnya berpikir begini, kalau begini mah nggak ada Tuhan, apa wong susah mulu hidupku? Padahal seharusnya, Itu dari seharusnya sisi kefrustasian mungkin iya, tercipta. ini menarik Bang. Padahal seharusnya adalah pergumulan kita adalah bagaimana kita menangani kefrustasian kita. Menyangkali keberadaan Tuhan karena kita frustasi bukan jawaban sebenarnya. Betul, betul, itu tepat sekali. Nah sebelum kita masuk kepada lebih lanjut Bang ya, bagaimana seharusnya kita menjelaskan bahwa penderitaan itu bukanlah argumentasi yang tepat untuk meniadakan keberadaan Tuhan, Yes. menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Sebelum ke situ Bang, mungkin perlu kita jelaskan mungkin ya eksistensi Allah dengan berbagai macam argumentasi. Iya. Apa yang membuat kita percaya bahwa Tuhan itu ada? Sebelum pada akhirnya kita menjawab persoalan ini, mengapa ada penderitaan di dunia ini? Ya, jika bicara tentang eksistensi Allah, sederhana sekali, Bro Robson. Logika yang paling mudah adalah dengan melihat semua benda yang ada di sekitar kita. Lebih lagi benda-benda yang memang ada setelah manusia ada. Contohnya seperti ini, misalkan kita gunakan ini, meja yang sekarang ada di depan saya. Tidak mungkin meja ini ada dengan sendirinya jika tidak ada penciptanya. Keren. Meja yang dalam tanda kutip sesederhana ini, yang jauh lebih sederhana dibandingkan saya, Andreas Agus, Robson Samosir, yang complicated, keberadaan dirinya itu sangat complicated. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Bahkan belum sampai kepada tubuh, jiwa, dan roh. Saat kita berbicara tentang rambut saja. Betapa banyak molekul dan ornamen yang terdapat di dalam rambut ini. Dan ini jauh lebih rumit dibandingkan meja. Meja yang sesederhana ini saja, itu pasti ada penciptanya. Tidak mungkin Andreas Agus yang rambutnya serumit itu dan bagian-bagian Bisa ada dengan lainnya sendirinya. lebih rumit dari meja ini. Bisa lalu ada dengan sendirinya. sendirinya. Nggak mungkin. Impossible itu. Keren nih argumentasinya. Impossible itu. Menjadi tidak fair. Iya. Itu tadi, saya yakin semua alasan atau argumen-argumen itu muncul karena kefrustasian atau juga bisa jadi memang karena kebebalan manusia itu sendiri. Dia tidak mau berusaha membuka batinnya untuk melihat sesuatu di luar dari apa yang tidak kelihatan. Mazmur 14 Bang ya, jelas Iya. mengatakan bahwa orang bebal mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Yes. Jadi kalau sampai kita mengatakan Tuhan itu tidak ada, Alkitab menyebut orang seperti ini orang bebal. orang Bang. bebal. Nah, orang bebal Karena itu keterlaluan, Bang. Wah itu. Kenapa saya mengatakan itu kategori keterlaluan? Karena sukar sekali kita menyangkali bahwa Tuhan itu tidak ada. Yes. Sangat mustahil dan jahat sekali. Jahat Saya rasa salah satu karakteristik orang yang jahat sekali adalah orang yang menyangkali bahwa Tuhan itu ada. Iya. Mungkin memang ketika orang ini mengalami kesulitan, persoalan atau penderitaan, tidak ada orang mungkin yang menuntun dirinya, tidak ada orang yang mengarahkan dirinya, atau juga memang dia keras kepala sehingga tuntunan hidup orang lain yang sebenarnya menolong dia untuk menemukan jawaban atas kefrustasiannya itu
tidak dianggap. Nah kondisi-kondisi ini kan memang tidak mudah, Bro Robson. Saya bisa melihat ini sebagai sebuah fakta-fakta pastoral gitu. Itulah sebabnya gereja harus hadir. Itulah sebabnya acara ini juga hadir, memberi jawaban kepada orang-orang yang frustrasi, orang-orang yang kebingungan, orang-orang yang tanpa tuntunan itu. Kami rindu dengan kehadiran kami membuat Bapak Ibu Saudara sekalian tercerahkan. Nah tapi sekali lagi ini setidaknya kesimpulan pertama bahwa jangan sekali-kali berpikir bahwa dengan adanya penderitaan itu menjadi cukup alasan untuk meniadakan keberadaan Tuhan. Itu naif sekali. Jika bukan karena Tuhan, kita nggak bisa menikmati hidup kok. Tidak mungkin kita bisa menikmati keindahan hidup yang seperti sekarang ini. Walaupun di dalamnya memang ada suffering dan penderitaan itu. Mungkin berangkat dari penjelasan Abang tadi mengenai eksistensi Allah ya, sebelum kita pecahkan masalah ini lebih lanjut. Tadi bagus sekali tuh, menarik sekali ya, mengenai argumentasi Abang, mengenai sesuatu itu bisa ada, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Ya kan? Bagaimana sesuatu bisa ada dengan sendirinya, itu sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu itu bisa ada karena ada yang menyebabkan dia menjadi ada. Nah kalau dalam konteks filosofis dan tidak jarang para teolog atau para apologet memakai beberapa argumentasi ini untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Seperti argumentasi moral, ontologis, teleologis, sama argumentasi kosmologis. Yang Abang pakai tadi kan argumentasi kosmologis. Sesuatu itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menyebabkan menjadi ada. Contoh, tidak mungkin bisa tiba-tiba dalam ruang hampa ini, dalam kehampaan ini, tiba-tiba muncul sebuah benda. Itu nggak masuk akal. Makanya justru nggak masuk akal kalau kita menganggap Tuhan itu tidak ada. Nah memang lalu kemudian karena pikiran nakal manusia yang ingin mencari jauh lebih dalam lagi gitu, dipertanyakan lagi kalau segala sesuatu itu ada karena ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan Tuhan? Siapa yang mengadakan Tuhan? Nah itu yang kemarin kan juga kita diskusikan. Kosmologis kan. Itu yang kita lupakan. Di saat kita sampai kepada titik Tuhan itu, perjumpaan dengan jawaban atas segala sesuatu yaitu Tuhan, kita harus sadar memang dialah kausa prima itu. Penyebab utama sehingga semuanya ini menjadi ada. Ada di situ bukan berarti lalu kemudian termasuk bagian-bagian yang lainnya dia juga yang mengadakan, tidak. Tetapi bagian awal ketika segala sesuatu ada yaitu alam semesta, manusia. Kalau saya menggunakan istilah modal, beliaulah yang mengizinkan modal itu dianugerahkan kepada kita. Modal dari kehidupan ini yaitu alam semesta, kita ini. Kitalah yang mengelolanya. Lalu kemudian bagian berikutnya dipercayakan kepada kita. Itulah mandat yang Tuhan berikan, mandat kreasi dan prokreasi, rekreasi dan prokreasi yang kemarin kita sudah bahas. Dia percayakan semua modal ini untuk dipergunakan oleh manusia, dikembangkan demi kebaikan diri manusia. Nah namun sayangnya, ini kita sampai kepada bagian penyebab dari suffering itu. Di Kejadian pasal 3, ternyata manusia tidak memilih untuk mengelolanya dengan baik. Mengelolanya dengan baik itu dengan cara menuruti apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Manusia tidak mau menuruti perintah dan kehendak Tuhan. Dia lebih menuruti perintah dan kehendak atau nasihat si iblis ular tua itu. Nanti ini menarik sekali Bang. Nanti kita masuk kepada pembahasan mengenai kenapa Tuhan tidak menciptakan kehidupan di mana tidak ada penderitaan atau kejahatan, atau kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia tanpa kehendak bebas yang membuat manusia pada akhirnya memilih untuk berbuat dosa dan menderita. Nah, tapi sebelum ke situ Bang, saya tambahkan lagi Bang, yang 4 tadi argumentasi tadi. Tapi menarik sekali dengan apa yang Abang singgung mengenai kesalahpahaman seseorang ketika bertanya, siapa yang menciptakan Tuhan? Kalau kita mengatakan segala sesuatu itu ada karena ada yang menyebabkan dia menjadi ada. Lalu siapa yang menyebabkan Tuhan? Nah, ini merupakan lebih kepada sebuah kesalahpahaman terhadap argumentasi kosmologis. Argumentasi kosmologis itu berpandangan bahwa segala sesuatu yang memiliki awal, memiliki penyebab. Pasti ada penyebabnya, segala sesuatu yang memiliki awal. Dan tidak ada di alam semesta ini yang tidak memiliki awal, semuanya memiliki awal. Untuk itu membutuhkan penyebab. Nah, kalau Tuhan nggak ada yang menyebabkan dia menjadi ada, karena apa? Nggak punya awal. Dia kekal dan bukan hanya kekal, dia maha kuasa. Hanya pribadi yang kekal dan maha kuasa lah yang bisa menyebabkan segala sesuatunya ini bisa ada. Karena alam semesta ini begitu kompleks. Nah di sisi itulah memang kelompok yang memahami secara salah itu kurang bisa menerima bahwa memang dia itulah yang maha kuasa. Dia itulah yang maha perkasa itu. Ketidakrelaan mereka di situ. Padahal
ketika dipertanyakan, lalu siapa yang maha kuasa? Engkau sendiri aja nggak maha kuasa, kok nggak bisa melakukan apa-apa, di giliran dirujukkan kepada yang maha kuasa, kok nggak mau? Lucu gitu. Ya. Ketika ditanya lalu siapa yang maha kuasa, menjadi tidak ada jawaban. Padahal semua ini ada karena sang maha kuasa itu. Ya. Ketidakmauan dan ketidakrelaan itu, saya yakin sebenarnya memang ya berawal dari melesetnya proses hidup manusia ketika Adam dan Hawa memilih dosa. Ya. Proses itulah yang akhirnya menyesatkan manusia-manusia berikutnya. Di kemudian hari. Iya, di saat ingin memahami siapa Tuhan dan bagaimana keberadaan Tuhan yang sesungguhnya. Ya, akhirnya manusia yang telah meleset itu mencoba untuk membangun berbagai macam teori tentang Tuhan. Dengan konsep yang memang sudah Bahkan meleset, sampai pada titik menolak keberadaan Tuhan. Yes. Itu sebuah kengerian. Nah, yang kedua Bang, menarik Bang, mengenai teleologi. Ya kan, argumentasi teleologi dari kata Yunani telos, ya mengenai desain atau tujuan. Jadi adanya desain menunjukkan adanya perancang. Lalu ada tujuan. Nah, hanya pribadi yang lagi-lagi ya, maha besar dan maha kuasa dan maha indah yang bisa menciptakan semuanya ini secara teratur, Bang. Secara indah. Seperti Isaac Newton kalau nggak salah ya. Dia bersaksi bahwa ketika dia melihat tata surya dengan segala kompleksitasnya, tidak mungkin tidak ada pribadi yang maha agung dan maha kuasa yang menciptakan semuanya ini. Itu apalagi dengan kesadaran itu, Isaac Newton lalu membangun sebuah bentuk sederhana dari galaksi tata surya kita. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Merve. Bisa berputar tanpa bertabrakan. Iya. Lalu dia buat itu. Dia buat miniaturnya. Dia buat di laboratorium tempat di mana dia biasa bekerja. Lalu kemudian dia ciptakan bentuk mekanik sehingga membuat ketika salah satu tombol ditekan dia akan bergerak. Mirip seperti siklus tata surya itu. Matahari tetap di tengah, yang lainnya berputar. Ya. Berotasi dan juga berevolusi. Dia upayakan itu supaya terlihat dengan jelas. Dan hebatnya Bang, ini kan berputar begitu cepat. Iya. Cepat sekali. Dan pernah gak kita berpikir, ini tunggu nih, saya lanjutkan sebentar. Okay. Ini tentang keberadaan Tuhan. Lalu kemudian ada temannya datang. Yang memang dia tahu dia tidak percaya tentang keberadaan Tuhan. Sebutlah dia ateis gitu. Lalu dia bertanya waktu si Isaac Newton itu coba berusaha kembali menyalakan, dia ingin menunjukkan kepada rekannya yang ateis itu berputar begitu kan. Lalu tanpa sengaja si teman yang ateis ini bertanya kepada Isaac Newton. Kira-kira beginilah kalau zaman sekarang, bro. Siapa yang bikin ini alat, bro? Kok bisa? Luar biasa, ini kan mirip seperti tata surya yang biasa kita diskusikan gitu. Lalu Isaac Newton berkelakar. Dengan konyol dia menjawab, nggak ada yang menciptakan. Nggak mungkin. Ada. Lalu temannya, nggak mungkin, mosok begini bisa bergerak dengan sendirinya, bisa ada dengan sendiri. Nggak percaya kamu? Nggak ada yang ciptain. Ada kok dengan sendirinya, nggak ada yang ciptakan. Bohong kamu. Lalu kemudian Isaac Newton dengan tegas berkata, kamu aja nggak percaya waktu aku berkata bahwa ini nggak ada yang menciptakan. Sementara alam semesta yang lebih sama seperti waktu saya menjelaskan, lebih rumit dari yang saya ciptakan ini. Kamu nggak percaya bahwa memang itu ada yang menciptakan. Lalu terbengong-bengong itu teman Isaac Newton. Waktu saya membaca itu saya terkesima dan betul itu menarik. Seorang secerdas Isaac Newton saja bisa dengan tulus menerima keberadaan Tuhan. Lalu kita, maaflah, berapa sih nilai matematika, nilai IPA kita dibandingkan Isaac Newton? Sekelas Isaac Newton aja. Pintar kita nggak sampai sehebat dia. Tapi kita bisa loh menolak Tuhan itu. Itu dia. Ada. Mungkin karena frustrasi. Lelah dia, capek dia mungkin. Lama-lama jadi halu ya. Nah, lanjut lagi Bang. Jadi contoh kan, jadi ada desain kan, Tuhan buat sedemikian indah dan teratur Bang. Bukan hanya indah tapi teratur, gak pernah tabrakan, padahal laju sekali tuh. Kecepatannya kita, terkagum sekali. Coba bayangkan, ada yang tabrakan sedikit, hancur nih. Alam semesta ini hancur. Sistemnya rusak. Planet kita salah satu bertabrakan dengan yang lain. Gak bisa bertabrakan, karena apa? Karena ada yang menjaganya. Ada yang mengaturnya. Dan gak bisa tidak, pasti harus yang maha kuasa yang bisa mengatur semuanya ini. The mighty hand behind the scene gitu lah kira-kira. The invisible hand. Hand. Tangan yang tidak kelihatan yang mengatur semuanya ini. Selain itu Bang, kurang lebih sama seperti analogi yang Abang jelaskan barusan. Contoh mengenai misalnya nih ya, ada rancangan dan ada tujuan. Tuhan menciptakan kehidupan, Tuhan menciptakan alam semesta dengan rancangan dan tujuan yang begitu indah. Sebagai contoh, kan gak logika misalnya. Kalau kita menjelaskan
bahwa ada sebuah orang yang membawa granat, lalu ada batu-batu di batu-batu bata dikumpulkan di situ, lalu diledakkan granatnya, duder, lalu tiba-tiba terbangunlah bangunan Taj Mahal. Kan nggak mungkin, ribuan tahun, ribuan kali, jutaan kali pun dicoba, nggak mungkin hal itu, nggak akan pernah mungkin hal itu bisa terjadi. Lalu tiba-tiba indah dengan rancangannya yang begitu indah, ukiran-ukiran, itu nggak mungkin. Nah apalagi alam semesta ini, sangatlah tidak mungkin untuk kita tidak mengakui bahwa ada tangan yang tidak kelihatan yang maha kuasa yang menciptakan semuanya ini. Sebagai contoh lagi bang, arloji misalnya. Saya lupa ya siapa yang pakai analogi ini. Kalau nggak salah yang menciptakan argumentasi teleologis. Tapi yang pertama sekali sebenarnya itu Isaac Newton. Tapi disempurnakan dalam tanda petik oleh selanjutnya. Saya lupa namanya. Dia menggunakan analogi arloji dengan kompleksitasnya gitu loh. Dengan kompleksitasnya terus ada berlian apa segala macam. Ya kan? Contohlah keteraturan. Contohlah merek Rolex ya kan. Lalu ada di hutan. Jam itu. Lalu tiba-tiba ada orang yang menemukan jam itu di hutan. Nah sekarang logikanya kan kalau mau dipersoalkan, mengapa ada jam di situ? Lalu kita jawab, itu karena ada benturan antara angin, hujan, lalu lama-kelamaan jadilah jam itu. Jam arloji Rolex itu di mana ada berlian. Dengan nah, semut. Iya, lalu jadilah. Nah, kita mau pilih argumentasi itu atau kita mau pilih begini? Ada seorang yang merancangnya, lalu ada yang membawanya ke hutan, lalu jatuh di situ. Nah, kita pasti pilih yang kedua. Iya, dan bagi saya itu jauh lebih scientific, lebih ilmiah alasan yang seperti ini dibandingkan itu ada dengan sendirinya. Itu tadi di minggu lalu waktu kita membahas tentang Big Bang teori itu menjadi tidak ilmiah itu akhirnya alasan ilmu pengetahuan saat menjelaskan asal mula asal mula alam semesta dan asal mula kehidupan yang ada di alam semesta ini termasuk kita berdua Bapak Saudara sekalian, manusia dan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Iya. Jadi kita punya argumentasi atau menciptakan argumentasi yang jauh lebih buruk ketika kita mencoba untuk menjelaskan alam semesta ini dengan menolak keberadaan Tuhan. Iya. Naif sekali. Iya. Sebenarnya banyak lagi bang, selain argumentasi kosmologis, teologis, ontologis, moral juga gak kalah menarik sebenarnya bang. Iya. Bagaimana kita bisa menilai sesuatu itu benar atau salah kalau kita nggak mengakui adanya hukum moral? Iya. Dan kalau benar kita mengakui adanya hukum moral, nggak bisa tidak kita harus mengakui bahwa Tuhan itu ada. If there is moral law, we have to admit that there is moral lawgiver. Ada pemberi hukum moral. Tidak ada alasan lain. Contoh sebagai contoh ya, analogi sederhananya, pembunuhan, pemerkosaan, kejahatan. Bagaimana kita menganggap bahwa semuanya itu adalah kejahatan dan kejahatan, pencurian, pemerkosaan. Dan di seluruh dunia mengakui dan meyakini itu adalah sebuah kejahatan. Iya, gitu. pemerkosaan. Dan di hati nurani kita muncul kata salah tentang perilaku itu. Nah, gitu. kalau kita nggak mengakui adanya Tuhan dan adanya hukum moral, tidak mungkin. Iya, bagaimana kita bisa mengakui itu salah? Jadi salah atau benar baru bisa diakui kalau kita mengakui adanya hukum moral. Dan ketika kita mengakui adanya hukum moral, maka kita harus mengakui bahwa Tuhan itu ada. Waduh, itu luar biasa sekali Bapak-Ibu sekalian. Indah loh. Sebelum kita bicara tentang suffering saja, saat kita memulai perbincangan tentang keberadaan Tuhan, ini luar biasa menyadarkan kita. How great thou art. Betapa sungguh mulia dan agung Tuhan itu. Jadi jangan sampai kita menggantikan Tuhan dengan yang lain. Itu pesan moral yang pada saat kita berbicara tentang berhala itu kita tekankan terus menerus. Jangan gantikan Tuhan. Karena sungguh dialah sumber kebaikan bagi hidup kita. Amin. Sumber kehidupan bagi diri kita. Tiada yang lain itu. Nah ini sekarang nih Bro Robson, kita mulai masuk nih kan bicara tentang sufferingnya ini. Nah, apa penyebabnya sebenarnya? Bagaimana itu bisa terjadi? Tadi betul kita berbicara bahwa penyebab awalnya adalah karena dosa manusia. Itu tadi, bukan Tuhan yang menyebabkan, karena itu sudah dipercayakan kepada manusia, namun ternyata manusia salah mempergunakan kepercayaan itu. Dengan lebih memilih kehendak hati, kehendak diri, dan kehendak kuasa kegelapan, memakan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Bagaimana menurut Bro Robson? Wah nih, ya tadi kan kita ada singgung juga masalah satu persoalan yang cukup pelik bang. Ya. Mengenai mengapa Tuhan tidak menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan yang saat ini. Oke. Apa gitu loh penyebabnya. Kenapa Tuhan tidak memilih dan menciptakan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang saat ini? Menurut saya tidak ada. Kehidupan yang saat ini itu kehidupan yang lebih baik. Dimulai dari apa? Dia menciptakan manusia dengan gambar dan rupanya. Ya.
dengan memiliki kepribadian di mana ada pikiran, perasaan, kehendak seperti yang dimiliki oleh Allah dengan kehendak bebas. Iya. Sementara sebagaimana Allah bisa dengan bebas menciptakan alam semesta dengan segala keindahannya, nah manusia juga berpotensi, ya kan, untuk memilih, untuk menciptakan, ya kan, ya manusia punya daya kreativitas Bang ya untuk menciptakan sesuatu. Nah, Potensi Allah itu ada dalam diri iya, dalam manusia. manusia. Lah, gitu. Itu adalah ciptaan terbaik. Iya, betul. Kalau kita mau kehidupan tanpa ada kejahatan, kehidupan tanpa penderitaan, maka tidak ada alternatif lain selain kita meminta sebenarnya. Ini permintaan tanpa kita sadari. Meminta Tuhan menciptakan kita tanpa kehendak bebas. Iya, betul. Dan kehidupan tanpa kehendak bebas itu kehidupan paling buruk. Membosankan Ya, bahkan itu jauh lebih buruk. membosankan. Kehidupan Itu paling sama dengan kita membosankan mengharapkan kalau buat Tuhan saya. menciptakan kita seperti robot. Iya, iya. Padahal dengan adanya kehendak bebas, kita dimungkinkan untuk bisa mengasihi Allah dan memperkarakan kebaikan tertinggi. Secara natural kita Iya. lakukan itu. Allah juga nggak disenangkan kok. Pasti nggak disenangkan kalau kita mengasihi karena dia setting. Di mana kebanggaan Allah kalau sampai kita mengasihi dia karena dia yang buat kita mengasihi dia. Bayangkan seorang anak kecil yang memang selalu diprogram di dalam otaknya sudah ditaruhkan chip yang isinya hanya bisa berkata atau kalaupun dia mengucapkan kalimat aku mengasihi papa, mengasihi mama karena papanya yang menaruhkan program itu di otaknya. Betapa bodoh itu bapak dan ibu kalau punya anak yang seperti itu. Iya. Dan saya yakin Tuhan kita tidak seperti itu. Iya. Tiap pagi misalkan anaknya datang cuma ngomong selamat pagi papa, aku sayang padamu. Lalu bapaknya bangga, oh anakku bisa mengasihi aku. Ini bapak yang bodoh kalau saya pikir. Iya. Dan saya yakin Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan ingin, sama seperti kita ketika punya anak. Kita ingin anak-anak kita itu memiliki kesadaran penuh saat mengucapkan aku mengasihimu papa, aku mengasihimu mama. Dan ditunjukkan dalam kehidupannya. Itu baru kasih yang sejati. Dengan ketulusan, dengan Iya. kerelaan. Itu. Ya kan? Dan proses yang wajar tadi, natural, tidak mengada-ada atau tidak basa-basi, tidak bluffing dan Iya. bahkan bohong belaka itu Iya. sebenarnya. Iya. Robot kan tidak tahu apa yang dia ucapkan sebenarnya karena dia tidak punya consciousness, tidak punya kesadaran. Abang tau nggak yang robot yang diputar-putar tuh Nah, itu dia. ya kan, jalan ke belakang, terus maju ke depan. Nah, itu kan membosankan hidup yang macam gitu. Terus kehidupan tanpa pilihan gitu loh. Iya, betul. Ya kan? Jadi kalau kita mempersoalkan apakah ada kehidupan yang lebih baik, udah ini yang terbaik. Iya. This is the best. Iya. Hanya karena manusia pada akhirnya mengalami sesuatu yang buruk, Iya. karena kondisi manusia yang Tuhan ciptakan itu bukan berarti Tuhan yang salah. Iya. Karena Tetapi- pemilihan yang salah yang manusia tetapi lakukan. manusianya yang salah memilih, di mana manusia memilih Iya. apa yang menjadi keinginannya, bukan keinginan Tuhan. Tuhan nggak menghendaki kok manusia itu mengalami sesuatu yang buruk. Kan udah dikasih tahu, Iya. jangan makan buah itu. Kalau memang dia jahat, dia nggak akan larang manusia, dia biarkan. Tahu-tahu nanti manusia jatuh sendiri gitu loh. Ih, yang kena. Kan Allah yang konyol itu kalau Iya, seperti itu. iya. Seperti bapak dan ibu yang Kayak buat jebakan Nggak- Batman bang. Iya, betul. Jebakan Batman gitu. Dia buat sesuatu yang membahayakan manusia, ya kan? Tapi Allah gak kasih larangan. Nah Iya, itu gitu. baru Tuhan jahat. Ini enggak. dan lebih lagi itu uneducated gitu. Iya. Tuhan yang tidak berpendidikan gitu. Nah. Nah kan Tuhan kita jauh lebih mulia dari itu semua. Jadi konyol kalau kita memiliki pemahaman yang seperti itu. Bahwa penderitaan, kesusahan itu datang dari Tuhan. Diawali karena memang manusia yang memilih dosa. Memilih memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena rancangan Allah tidak untuk itu. Hanya ternyata manusia lebih memilih itu. Nah tapi pertanyaan berikutnya Bro Robson. Apakah hanya karena dosa itu lalu semuanya menjadi salah? Hanya itukah? Apakah berikutnya tidak ada penyebab yang lain? Ya jelas kan kalau kita kan punya teori begini ya bang. Dosa turunan, dosa warisan, original sins, dan dosa faktual, Iya. tindakan dosa. Di mana manusia yang telah bernatur berkodrat dosa itu selanjutnya melakukan berbagai macam tindakan dosa dengan sendirinya, Iya. dengan berbagai macam jenis yang ada, Iya. gitu loh bang. Jadi tapi penyebab utamanya yaitu Dosa itu. kejatuhan manusia dalam dosa. Selain juga setan, Iya. ya kan? Itu. Ya setan yang menggoda manusia kan, kejadian iya. pasal yang Itu ketiga. oknumnya ya. Iya. Oknum yang memperkuat
penyimpangan pemilihan manusia di dalam setiap kehidupannya itu. Ya. Nah kalau boleh dikatakan berarti memang selain dosa itu, kalau boleh dikatakan produk turunan berikutnya adalah nilai hidup manusia memang sudah semakin rusak. Semakin rusak dan semakin merosot. Semakin merosot sehingga membuat pilihan-pilihan dan nilai-nilai hidup manusia yang ingin dikembangkan itu sudah teracuni dengan dosa Ya. itu. Sehingga ketika dia hendak memilih, tidak usah karena alasan dulu Adam dan Hawa salah memilih, tabiat dosa itu sudah memang inherent dalam diri manusia. Ya. Sinful nature itu ya. Yang membuat pilihan-pilihan manusia yang lain, yang hidup dan memang menikmati kehidupan setelah Adam dan Hawa, rata-rata memang arahnya ke situ. Ya. Dan Nah. menciptakan nilai yang memang sudah menyimpang. Ya. Nilai ini yang mengkooptasi, menjajah. Setiap pilihan manusia akhirnya seolah-olah itu terpengaruhi, bukan seolah-olah, memang terpengaruhi oleh nilai-nilai dosa atau nilai-nilai kehidupan yang sudah rusak. Iya betul Bang. Tetapi di satu sisi ini menjadi penting untuk kita persoalkan bahwa Allah itu sekali lagi bukan Allah yang tidak baik. Iya. Ya, dia Allah yang baik karena sebelum dan sesudah manusia dalam dosa, dia tidak pernah berhenti menyatakan kebaikannya, Bang. Iya, iya. Dia terus menyatakan kebaikannya. Dia panggil Abraham, ya kan? Kejadian pasal 12, lalu nanti lahirlah bangsa Israel. Bangsa ini dipakai sebagai sarana untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Nanti puncak kebaikan Tuhan adalah apa? Dengan menghadirkan Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus bukan hanya sekedar membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Karena Alkitab sendiri pun sebenarnya sedang berusaha untuk membuktikan Tuhan itu ada. Dari Kejadian 1 ayat 1 Bang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 itu tidak sedang berusaha untuk membuktikan bahwa Tuhan itu Allah atau tidaknya. Tapi bagaimana Allah yang ada itu menyatakan kasih dan kuasanya atas alam semesta secara khusus kepada umat manusia. Gitu loh. Nah, jadi Allah tidak pernah berhenti menyatakan kebaikannya, bahkan dia menyatakan kebaikan tertingginya atas umat manusia sebagai bukti dari kasihnya yang sempurna atas setiap kita dengan merelakan anaknya yang tunggal. Iya, nah itu dia. Cuman sayangnya karena nilai hidup manusia sudah Merosot. terusakkan oleh dosa, merosot, bahkan mungkin korup ya gitu ya. Terkotori oleh berbagai macam niat dosa itu membuat ketika menerima atau melihat karya Allah itu di dalam pemikirannya yang ada ya hanya negative thinking gitu bahwa ini mah cuman main-main doang ini, dan muncul pertanyaan yang meragukan itu semua. Ya. Karena nilai-nilai dunia yang sudah rusak, nilai dunia yang memang sudah menyimpang itu. Ketika melihat sesuatu yang benar, tetap saja itu dicurigai sebagai sebuah kesalahan, kejahatan. Penolakan terhadap Allah itu kan terus berlangsung. Itu Bahkan Tuhan Yesus ketika hadir pun ditolak kan. Itu dia. Yohanes 1 Bang, ayat yang ke-11 ya. Iya. Aku datang kepada umat kepunyaanku, tapi umat kepunyaanku menolak aku. Bayangkan loh. Itu dia. Coba bayangkan itu kepada bangsa Israel itu. Dia datang demi kita, dia datang untuk kebaikan kita. Kita tolak. Dia datang supaya kita nggak mengalami kengerian yang begitu luar biasa yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tapi kita tolak, bayangkan gila lah. Apa ruginya kau terima aku gitu kan. Aku udah datang, aku udah mati buat kau, masih aja kau tolak. Bayangkan. Kau mau selamat dari mana gitu kan. Diejek, diolok-olok, disalibkan. Itu dia. Aduh memang. Bayangkan loh Bang, ya kan kita yang menderita, tapi Yesus yang menanggung penderitaan kita. Itu dia. Dan sekali lagi ya, kehadiran Tuhan Yesus bukan hanya membuktikan bahwa dia ada, tapi membuktikan betapa dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Iya. Jadi salib itu adalah bukti dari keberadaan Tuhan yang sempurna. Iya. Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus salib itu bukti dari keberadaan yang sempurna dan bukti dari cintanya yang sempurna. Kalau Allah tidak baik, kalau Allah tidak mengasihi kita, tidak mungkin sampai dia mengorbankan dirinya. Gila, sampai dia mati loh. Padahal ini sesuatu yang sebenarnya nggak masuk akal. Nggak bisa kita pikirkan Bang sebenarnya. Iya. Kok bisa ya Allah mau mati bagi kita? Jangankan mati Bang, menderita aja kok bisa. Jangankan menderita, menjelma menjadi manusia, itu kok bisa gitu loh. Seakan-akan dia tidak berdaya, padahal dia maha kuasa yang mempunyai alam semesta. Menjadi manusia dan menjadi tidak berdaya. Kan ngeri kali nih. Iya. Tapi memang logika itu menjadi bisa diterima ketika memang Allah menggunakan logika bapak dan anak. Bro Robson, bapak mana sih yang gak rela mati buat anaknya? Saya yakin, Bro Robson nanti kalau udah punya anak, waduh anak tergores sedikit itu bapaknya bisa, ini kenapa ini bisa tergores Ya, ini? betul. Oh dia bisa cari tahu tuh siapa Betul. yang gores anakku ini.
Anakku bonyok gitu, siapa yang nabok anak gue? Ini bapak di dunia, bapak di dunia gitu. sudah bisa menunjukkan kepeduliannya, perhatian terhadap anaknya, apalagi bapak kita. Bahkan itu bapak bisa rela itu. Kalau anakku yang masuk penjara, biar aku yang masuk penjara, jangan dia. Walaupun ini anak tahu bahwa anak ini salah gitu. Dia bisa rela, biar aku saja yang di penjara. Dalam kondisi memang dalam kebodohan itu anak, dalam kekonyolan itu anak gitu. Nah, logika inilah yang memang digunakan oleh Tuhan di dalam Alkitab untuk menjelaskan seperti Bapa yang sayang kepada anak-anak. Iya. Demikianlah aku mengasihimu. Aduh, harusnya sadar kita. Kalaupun hari ini, bahkan di sepanjang hidup kita mungkin kita masih harus mengalami persoalan, penderitaan, kesusahan. Sadari, sebenarnya memang itu dimulai dari kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan-kesalahan pilihan yang sudah kita ambil di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kalaupun kita harus melewati dan mengalaminya, ayo kita alami dan lewati dengan tangguh, kokoh gagah, gentleman atau gentle girl. Berani menghadapi setiap persoalan yang memang datang karena kesalahan pilih kita. Nah memang kalaupun sesekali ada peristiwa yang nampaknya bukan karena salah kita, yakinlah Tuhan itu adil. Tidak mungkin, sama seperti tadi Bro Robson sudah mengingatkan, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu itu termasuk, kalaupun engkau salah saja, dia bisa tolong loh. Apalagi engkau benar. Pertolongan Tuhan pasti datang, tidak mungkin tidak. Walaupun memang berat. Nah baru yang berikutnya yang kedua, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Kalaupun kita juga harus melewati proses itu, yang pertama memang karena kesalahan kita, karena ketidakmampuan kita memilih dengan tepat. Yang kedua memang itu menjadi cara dan piranti Tuhan untuk memproses, membentuk dan mendewasakan kita. Enggak ada cara lain. Karena disinilah tempat yang terbaik untuk mematangkan, mendewasakan karakter dan kepribadian kita. Tidak ada cara yang lain dan tidak ada dunia yang lain selain di dunia yang sekarang ini. Dunia yang memang sudah berbekas dosa, kalau boleh dikatakan. Bekas dosa itu sudah ada sehingga petilasan-petilasannya itu membuat kita terpengaruhi. Tapi disinilah kita berlatih, tidak di tempat lain. Jangan harapkan dunia lain untuk bisa memproses kita selain di dunia yang sekarang ini. Inilah the best tadi. Ya. Tov meot. Tov itu yang akhirnya diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi kata top. Yang dalam bahasa Indonesia juga disebutkan dengan top. Top itu baik, good. Bahkan very the best dalam artian tov meot itu. Baik di antara yang, terbaik di antara yang baik. Jadi inilah kebaikan yang tertinggi yang Tuhan karuniakan bagi kita untuk memproses hidup kita. Walaupun berat. Ya. Jadi kita tidak mungkin memiliki pikiran yang salah. Ya. Kita tidak mungkin memiliki tindakan yang salah kalau kita memahami semua kebenaran ini dengan baik dan benar, Bang. Itu dia. Persoalannya adalah selama ini kita salah memahami Tuhan. Iya. Persoalannya selama ini kita salah memahami kebenaran. Sehingga kita tidak dengan dewasa gitu loh menyikapi kehidupan. Iya. Menyikapi masalah, menyikapi penderitaan. Yang nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan yang berikutnya. Selanjutnya. Yang di pertemuan pertama ini kita hanya ingin menunjukkan, membuktikan dengan berbagai macam argumentasi bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan tidak bisa dipersalahkan. Hanya karena adanya penderitaan. Iya. Gitu loh. Nah kalau di Roma 1 kan Bang bagaimana Paulus menjelaskan mengenai Tuhan yang tidak kelihatan itu nampak dari alam semesta, dari ciptaannya gitu loh. Betul. Itu Roma pasal yang pertama kan. Roma pasal yang kedua dari hati nurani. Jadi semua orang di muka bumi ini, dimanapun, di ujung bumi manapun, agama apapun, kepercayaan apapun, dia seharusnya tahu lewat alam semesta ini dapat menyimpulkan bahwa nggak mungkin Tuhan tidak ada. Iya. Itu ke Roma 1. Roma kedua lewat hati nurani. Ya kan? Hati nurani kita bersaksi bahwa tidak mungkin Tuhan tidak ada higher being gitu loh. Iya. Sesuatu yang lebih tinggi daripada kita, manusia. Nah, puncaknya tadi dengan Tuhan menyatakan kebaikan tertingginya lewat kehadiran anaknya yang tunggal. Dia bukan hanya sekedar hadir, tapi anaknya dikorbankan. Iya, itulah yang disebut dengan penyataan khusus itu. Penyataan umum kan alam semesta dan seluruh keberadaan hidup umat manusia dan makhluk yang lain. Nah, pernyataan khusus adalah ketika Kristus hadir. Iya. Ya. Tetapi ada pernyataan khusus yang lain yang seringkali juga dilupakan, yaitu dengan hadirnya Alkitab. Alkitab dan kebenaran itu menuntun kita untuk mengerti semua yang kita ceritakan ini. Iya. Tanpa ini tidak ada warisan literal itu. Ya. Blank kita. Ya. Dengan adanya Alkitab, penyataan khusus Allah, firman-Nya yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang dijaga abad demi abad, itu membuat kita tercerahkan. Oh, dulu pernah ada penciptaan. Oh, ternyata dulu pernah dijanjikan akan datang Sang Juru Selamat. Oh, dulu juga sudah ada bangsa yang meleset perjalanan hidupnya. Diingatkan keras kepala. Lalu kemudian menjadi cara Tuhan untuk mengarahkan akan datangnya Sang Juru Selamat.
Kalau kita mengerti semua kebenaran ini Bang, Aduh, nggak habis pikir saya kok bisa sampai kita berpikir Tuhan itu tidak ada. itu dia. Makanya tepat sekali pemazmur mengatakan, orang bebal yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Iya. Itu sudah tepat. Iya. Sekali lagi, orang yang mengatakan Tuhan itu tidak ada, bebal. Dalam bahasa aslinya itu kata bebal itu memiliki arti kosong otaknya. Lebih dalam ya. Itu dia. Itulah salah satu arti itu. Kata bebal itu memiliki makna kosong otaknya. Jadi nggak ada isinya gitu. Nah mungkin perlu sesuatu. Mungkin cocok dengan peribahasa dalam bahasa Indonesia. Ya, tong kosong nyari bunyinya gitu. Memang ludak, tapi nggak ada isinya memang begitu. Mungkin perlu kita elaborasi lebih dalam lagi Bang ya. Iya. Kenapa Alkitab sampai setegas itu ngomong tentang orang-orang yang nggak mengakui Tuhan itu ada. Iya. Karena memang tadi kita sudah singgung Bang, keterlaluan gitu loh. Iya. Yang kedua, kalau Tuhan aja kita sudah tidak akui, lalu mau kita maknai bagaimana hidup kita ini gitu loh. Iya. Otomatis tidak ada makna, tidak ada tujuan hidup ini. Iya. Sementara hidup ini jadi bermakna kalau kita mengakui Tuhan itu ada dan kita menghidupi apa yang Dia kehendaki. Iya. Hidup ini menjadi ada maknanya. Lebih jauh lagi nih, walaupun ada kalanya ini ya, ada kalanya. Orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, tabiat dan perilakunya bisa jauh lebih baik. Yes. Nah ini sebuah paradoks yang terjadi, Bro Robson. Ada banyak orang yang tidak percaya tentang keberadaan Tuhan, tapi kok tabiatnya bisa lebih baik ya? Perilakunya bisa lebih mulia ya? Sementara orang yang mengakui, memperdengarkan keberadaan Tuhan, memperbincangkan nih, jangan sampai kita begitu nih. Ya. Perilakunya itu jauh dari kebenaran yang diperbincangkan. Nah ini menjadi introspeksi bagi kita. Nah termasuk di dalamnya menjadi introspeksi bagi kami berdua ini. Dan jika ada kesempatan Bapak Saudara mengingatkan kami, ingatkan kami. Kami butuh juga diingatkan. Dan saat ini pun kami sedang mengingatkan diri kami. Jangan sampai ketika kami memperbincangkan hal ini, ternyata perilaku kami tidak membuktikan tentang keberadaan Tuhan. Ya itu terkait dengan orang Israel lah Bang. Itu. Jadi mengakui Tuhan itu ada dan memahami segala kehendaknya tanpa menghidupinya. Dan Semuanya, merumuskan semua itu dogma Iya. tentang Tuhan. mengakui Tuhan itu ada dan merumuskan berbagai macam doktrin, teologi, tanpa kita menghidupi semua kebenaran itu, semuanya menjadi nothing, semuanya menjadi sia-sia. Ya kita bisa melihat bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bukti dari keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Iya. Eksistensi bangsa ini sampai sekarang ini masih ada. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu nggak mungkin tidak ada. Itu dia. Dengan segudang pengalaman mereka bersama dengan Tuhan, mujizat dan lain sebagainya macamnya. Tidak mungkin Tuhan itu tidak Dan ada. jelas itu. Tapi- Nubuatan Alkitab sudah mengkalimatkan semua proses yang terjadi hingga hari ini. Betul-betul Israel dijaga dan terbukti sampai hari ini itu Israel dijaga oleh Tapi Tuhan. Bang, kalau kata orang Manado ada DP Mar. Oke. Tapi, ada tapinya Bang. DP Mar. Iya DP Mar. Tapi mereka ini tidak jarang memilukan hati Tuhan. Iya. Dengan tegar tengkuknya, keras kepalanya. Coba, ini yang abang singgung tadi. Jangan sampai orang yang tidak percaya Tuhan bisa jadi lebih baik hidupnya daripada kita yang mengakui Tuhan itu Betul. ada. Itu Pak Bu. Ayo ya, kita sama-sama ya. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Akhirnya mereka bilang Ayo apa? kita berjuang. Akhirnya mereka bilang apa? Kamu percaya Tuhan, aku tidak percaya Tuhan. Tapi kamu jahat, aku bisa lebih baik hidupnya daripada kamu. Itu Coba, dia. kan itu, aduh miris sekali sakit itu maklum. Tunjukkanlah kasihmu itu dengan perbuatanmu. Iya. Tunjukkanlah imanmu itu dengan perbuatanmu. Tunjukkanlah percayamu kepada Tuhan itu dengan perbuatanmu. Jangan sampai orang akhirnya tersandung hanya gara-gara perilaku kita. Ya sama seperti yang Lukas pasal yang ke-10 itu Bang, orang Samaria. Iya. Ya kan, dianggap sebagai orang yang tidak bertuhan. Iya. Ya, enggak, ini bukan contoh yang sempurna. Ya tapi bisa sedikit memudahkan Buat kita analogi untuk lah. memahaminya. Gitu. Iya. Ya kan, orang imam menganggap mereka kaum rohaniawan, orang beragama, orang beriman, orang Lewi. Tapi mereka tidak menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang yang beriman, percaya Iya. Tuhan, mengasihi Tuhan lewat tindakan mereka. Justru orang yang mereka anggap tidak bertuhan, sesat, bahkan dianggap seperti orang kerasukan setan, lebih bisa menunjukkan bahwa mereka itu percaya Tuhan lewat tindakan mereka. Iya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada tema-tema menarik dan juga ada nasihat masukan kepada kami sebagai para pelayan Tuhan, khususnya di GSKI Sleepy, Bapak Saudara bisa mengirimkan email Bapak Saudara sekalian ke gski.sleepy@gmail.com. gski.sleepy@gmail.com. Di situ kami bisa menemukan masukan, saran, dan nasihat Bapak Ibu Saudara sekalian bagi kami, bagi pengembangan pelayanan kami. Itu yang kami rindukan. Dan juga Bapak Saudara bisa
menikmati setiap program acara kami sehingga Bapak Saudara pun bisa mendapatkan tuntunan akan kebenaran itu. Sehingga kita saling mengingatkan dan saling memperbaiki perilaku dan kehidupan kita. Begitu ya Bro Robson? Dikit lagi kali ya Bang. Iya, ya? iya. Jadi terkait dengan orang Samaria tadi Bang, Lukas pasal yang ke-10. Jadi dia lebih bisa menunjukkan, padahal dianggap tidak bertuhan. Dianggap orang sesat, bahkan seperti orang setan. Lebih bisa loh dia menunjukkan lewat hidupnya. Bagaimana mengasihi sesama, bagaimana menolong. Itulah dia. Kita berusaha memperjuangkan itu Bro Robson. Jadi program diakonia kami GSKI Slipi berusaha paling tidak bukan sekedar dalam upaya membuktikan, tetapi kami belajar untuk melakukan tindakan kasih itu. Amin. Sampai hari ini kami masih memberikan program santunan dan bantuan kepada Bapak Saudara kita yang mungkin berkekurangan, berkesulitan. Termasuk di dalamnya ada bantuan pulsa bagi adik-adik kita yang masih bersekolah dan keluarganya kesulitan untuk mendapatkan pulsa. Kami upayakan ini lewat program diakonia. Tim kami berusaha melakukan itu sebaik Dari mungkin. sejak pandemi sampai sekarang Dari sejak pandemi nggak pernah berhenti. Belum berhenti dengan guidance ya, panduan dan tuntunan tentu dari kebenaran firman Tuhan, kami berusaha membuktikan itu. Ibu Peggy Yan Sultra itu menjadi ketua diakonia kami yang getol sekali. Beliau berjuang untuk itu dan kita lakukan ini bersama-sama. Kami berdoa program ini akan terus berjalan. Amin. Dan mari kami juga memanggil Bapak Ibu saudara sekalian untuk bisa bersama-sama. Memanggil Bapak Ibu saudara sekalian untuk juga bisa bukan membuktikan tapi belajar untuk melakukan kasih itu dalam pembuktian nyata. Sehingga kita nggak cuma ngomong gitu. Ngomong tuh gampang, kan ada lagunya itu. Memang lidah tak bertulang gitu kan. Lidah itu nggak bertulang. Jadi lancar ngomong. Bisa belok kanan kiri gitu kan. Tapi nggak jelas pembuktiannya gitu. Tak terbatas kata-kata gitu kan. Na 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 dan lain sebagainya. Jangan sampai kita seperti itu. Iya. Kita terus ingat akan keberadaan diri kita. Apalagi Bro Robson yang bisa ditambahkan dalam hal ini? Ngomong-ngomong waktunya masih panjang Masih. 2 menit lagi. Kalau gitu lebih bagus saya nyanyi kayaknya. Oke ya. Tapi yang jelas ingat baik-baik ya. Jadi pada dasarnya dengan adanya penderitaan bukan lalu itu menjadi cukup alasan untuk kita berkata bahwa Tuhan tidak ada. Memang tidak ada alasan untuk meniadakan Tuhan karena memang Tuhan itu ada. Jika Tuhan tidak ada, nggak ada kita semua. Tidak ada kehidupan ini. Bersyukur ada Tuhan kita bisa menikmati kehidupan ini. Kalaupun ada penderitaan itu karena dosa penyebabnya. Pilihan manusia pertama itu yang tidak menuruti kehendak Tuhan sehingga akhirnya pilihan itu yang membuat pilihan-pilihan berikutnya membuat kita semakin terpuruk. Kita harus mengalami persoalan penderitaan dan kesulitan yang memang harus kita hadapi di kehidupan nyata ini. Tetapi ingat, semua itu tidak lalu membuat kita harus putus asa dan menyerah. Karena di dalamnya ada cara Tuhan untuk membentuk dan memproses kita. Nah, bagaimana penjelasannya pada pertemuan berikutnya kita akan membahasnya jauh lebih dalam. Tetap bersama dengan Bro Robson. Nah, di ujung dari program acara rumah kita kali ini kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan dinyanyikan oleh Bapak Pendeta Robson Samosir. Saya yakin pujian ini akan memberkati kita sekalian. Silakan Bro Robson. Sebelumnya Bang ya. Dikit Ya. Bang. Oke, baik. Ya, jadi kenapa saya minta nyanyi karena memang tiba-tiba saya ingat ada lagu bagus kali ini. Iya. Bang. Ini kali ini pas banget dengan tema kita. Nah, sebelumnya Bang ya, mungkin ini ada argumentasi tambahan sedikit mengenai eksistensi kita manusia. Iya. Dengan kita melihat diri kita nggak mungkin kita menyimpulkan Tuhan tidak ada. Iya. Kita ini sebenarnya salah satu argumentasi terbaik Bang untuk menunjukkan keberadaan Tuhan. Betul. Tidak ada ciptaan apapun di dunia ini yang seperti kita. Kita very unique dan sesuai dengan kesaksian Alkitab bahwa kita ini adalah makhluk yang paling mulia. Kenapa? Karena hanya manusialah makhluk atau ciptaan yang diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Tidak ada di luar manusia. Dan hanya pribadilah yang bisa menciptakan manusia yang berpribadi. Betul. Jadi kalau kita nggak mengakui Tuhan itu ada, sulit kita bisa menjelaskan mengapa hanya ada satu makhluk yang seperti kita ini gitu loh. Dan Bro Robson itu ya hanya satu-satunya di alam semesta. Di dunia. Tidak ada yang lain. Dan ini Bang ya, kalau kita melihat bentuk tubuh kita ini sempurna Bang. Betul.
Sempurna. Ini terkait dengan teleologis tadi Bang. Ya, ya. Hidung di sini, Ya. hidung di sini. Ah. Coba di belakang bokong. Itu betul. Ngeri. Terus lubangnya di bawah. Coba ke atas. Sempurna sekali Tuhan meletakkannya gitu loh. Betul. Itu menciptakan, itu menunjukkan bahwa dia memang adalah Allah yang maha kuasa, maha bijaksana, dan maha segalanya. Aduh, luar biasa. Kedua Bang, we are the reason that he gave his life. Kitalah alasan mengapa sampai dia memberikan nyawanya bagi setiap kita. Dan nyawanya adalah bukti bahwa dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Aduh, nggak bisa lagi kita bayangkan. Iya, Speechless itu betul. betapa luar biasanya Tuhan yang ada itu. Dan dia benar maha kasih, maha kuasa, maha adil, maha bijaksana. Yang terakhir Bang, Iya. kalau kita mengatakan, ya kan, bahwa Tuhan itu tidak ada karena ada penderitaan. Sekarang pertanyaannya, memang kalau kita menyangkali keberadaan Tuhan lalu penderitaan jadi tidak ada? Faktanya mereka yang menyangkali Tuhan itu tidak ada tetap aja ada penderitaan. Betul. Jadi lucu kalau mereka pakai argumentasi penderitaan untuk menunjukkan Tuhan itu tidak ada. Jadi salah siapa itu sebenarnya itu? Nggak tahu kan jawabnya. Itu. Dosa kan, jadi Iya. rusak semua pikiran itu otaknya. Jadi kosong otaknya itu. Bebal. Bukan berarti kita berusaha mendiskreditkan mereka, tidak gitu. Ya. Tetapi mengingatkan. Jika seperti itu maka nampak seperti kosong otak kita itu. Iya. Kosong otaknya. Dan tentu kan kita tidak mau seperti itu. Kalau memang tidak kosong atau berisi itu otak gitu, gunakan itu otak. Jangan dibiarkan itu tenggelam dalam kebodohan. Baik, saya rindu kehadiran kita berdua menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan sebagai akhir dari perbincangan kita, satu lagu pujian yang pasti memberkati kita dari Guru Robson Samosir. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riau ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Allah yang Maha Baik, betapa sungguh kami bersyukur melihat kebesaran dan keagungan karya-Mu dan keagungan-Mu dalam kehidupan kami. Kami disadarkan bahwa sungguh Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau yang mengadakan semua yang terbaik bagi kami. Ajari kami menghargai itu semua. Dan ajari kami sungguh memaksimalkan hidup kami supaya kami pada akhirnya tidak kecewa
Setiap pemberian yang Kau karuniakan kepada kami ternyata sungguh sebenarnya berharga bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Kami sungguh sangat diberkati dan kami rindu setiap sidang jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengar dan menyaksikan dimanapun dan kapanpun juga program acara rumah kita ini. Mereka diberkati, dicerahkan pemikiran dan iman mereka kepadamu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam program acara rumah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.